Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku, apa kabar hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Oh, mana suaranya? Apa kabar hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Selamat pagi. Pagi, 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 Pagi. pagi. Luar biasa. Semangatnya Bapak acukan jempol. Memang itu salah harusnya kalau kita setiap pembelajaran memang harus Baik, sebelum pembelajaran, demi keberkahan kita semua, marilah kita bersama-sama baca Al-Quran terlebih dahulu. Silakan, Najwa, dipimpin. Duduk rapi, siap. Doa mulai. Alhamdulillah, semua sudah kita laksanakan. Bapak akan cek kehadiran dulu. Najwa Mubihat, Hadiroh. Najwa Apriliani, Hadiroh. Depan Chandra Kirana, Hadir. Endiansa, Hadir. Fahri. Sakit. Sakit sudah berapa lama? 2 hari. Rizky Aliansa, Hadir. Ilham, Hadir. Rian. Hadir. Mana ada semangatnya Rian? Hadir. Chandra. Hadir. Baik, kita doakan teman kita yang lagi sakit semoga cepat sembuh ya. Amin. Anak-anak sekalian, pada hari ini kita kembali bertemu dalam pembelajaran yang mana tentunya akan berbeda dengan pelajaran seperti biasanya. Di sini Bapak akan menerangkan mengenai implementasi kurikulum Merdeka. Yang mana pada kurikulum Merdeka itu harus diimplementasikan pembelajaran P5 PPRA. Nah, ini ya. Sekali lagi, dalam implementasi kurikulum Merdeka harus dilaksanakan program pembelajaran atau proyek P5 PPRA. Yang mana proyek PPRA ini akan dilaksanakan atau harus dilaksanakan di setiap sekolah masing-masing, khususnya di madrasah atau SMP tingkat lanjutan pertama kelas 7 ya. Proyek P5 PPRA atau proyek penguatan profil pelajar Pancasila dan pelajar Rahmatan lil Alamin. Lalu apa saja yang termasuk ke dalam P5 atau PPRA? Nah, di sini ada, lihat di layar. P5 atau proyek penguatan profil pelajar Pancasila adalah pelajar Pancasila merupakan pelajar sepanjang hayat yang kompeten, berkarakter, berperilaku sesuai nilai-nilai Pancasila. Yang meliputi apa? Beriman, bertakwa kepada Tuhan. Coba elemen-elemen PPRA atau profil pelajar Rahmatan lil Alamin meliputi apa? Berkenalan atau taduk. Yang kedua, coba Bapak minta diulangi baca yang kompak. P5 proyek penguatan profil Pancasila meliputi apa saja? Beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berpendidikan moral, sedangkan PPRA meliputi apa? Berkenalan, taduk, dan kedua apa? Terus
itulah yang termasuk ke dalam P5 dan PPRA itu. Baik, yang selanjutnya pada proyek P5 PPRA ini Bapak akan mengambil tema yaitu hidup berkelanjutan. Tema yang akan kita bahas, akan kita laksanakan yaitu hidup berkelanjutan. Ini merupakan tema proyek penguatan profil pelajar Pancasila dan profil pelajar Angkatan Laut. Lalu apa tujuannya? Nah, di sini ada tujuannya. Tujuan proyek ini peserta didik menyadari adanya generasi masa lalu dan masa yang akan datang. Terus dampak aktivitas manusia baik jangka pendek maupun panjang terhadap kelangsungan kehidupan. Peserta didik membangun kesadaran untuk bersikap dan berperilaku ramah lingkungan, mempelajari potensi krisis keberlanjutan yang terjadi di sekitar peserta, mengembangkan kesiapan untuk menghadapi dan memitigasinya. Mereka memerankan diri sebagai khalifah di bumi, sebagai pemimpin yang berkewajiban menjaga kelestarian bumi untuk kehidupan manusia dan generasi penerus. Seperti apa kontekstualisasinya? Pemanfaatan sampah organik di madrasah dan hutan serta paru-paru dunia. Jadi pada intinya proyek kita ini berhubungan dengan lingkungan. Jadi berhubungan dengan lingkungan baik di sekolah, lingkungan rumah, lingkungan masyarakat. Yang pada intinya kita sebagai pemimpin di bumi, bahwa manusia itu sebagai khalifah dan punya tugas yaitu untuk menjaga lingkungan sekitar, khususnya di lingkungan sekolah, di lingkungan madrasah kita. Nah, ini topik utama yaitu ayo kelola sampah kita. Yang selanjutnya tujuan proyek. Nah, coba dibaca bersama-sama tujuan proyek yang akan kita laksanakan hari ini. Tujuan awal dan target pencapaian proyek berdasar pada dimensi peserta didik mengamati sampah di lingkungan sekitar, mengidentifikasi sumber sampah, dan mencari solusi yang dapat diaplikasikan dalam mengurangi pemanfaatan sampah. Pada tahap aksi, peserta didik menerapkan solusi yang didapat pada tahap sebelumnya untuk mengurangi dan memanfaatkan sampah. Pada tahap refleksi dan tidak lanjut, peserta didik menerapkan hasil kreasinya dalam memanfaatkan sampah serta dapat menyimpulkan manfaat dan kegiatannya. Berdasarkan hasil angket yang disebarkan pada audiens, pada akhir proyek ini peserta didik memiliki sikap dan perilaku yang mencerminkan dimensi profil warga Pancasila yang lebih bermain bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, betul-betul dan kreatif serta mencerminkan profil warga Pancasila yang juga tujuan utama pada hari ini atau proyek ini. Yang pertama, peserta didik harus lebih sadar dengan penyebab sampah. Jadi kenapa di sekolah kita, di lingkungan kita banyak sampah. Yang kedua, bagaimana cara mengatasi sampah supaya tidak numpuk. Karena terus terang sampah ini kalau dibiarkan menumpuk akan berbahaya. Di antaranya contoh kecil, apa akibat dari sampah yang menumpuk? menjadi penyakit, Sumber penyakit, apa lagi? Demam berdarah. Terus apa lagi coba laki-laki? Akibat sampah menumpuk, apakah lingkungan kita enak atau tidak? Lingkungan akan bau, kumuh, kotor. Apakah kalian suka di sekolah kalau misalkan lingkungan kotor akan merasa betah atau tidak? Jadi bagaimana cara menjaga lingkungan kita dari sampah? Nah, kita akan bahas dalam proyek ini. Yang selanjutnya, mendaya gunakan menjadi barang yang bernilai ekonomis. Jadi bagaimana cara sekolah kita mengambil atau memanfaatkan sampah? Coba Bapak pengen tahu, coba ke Najwa dulu. Kira-kira barang yang dianggap ekonomis, yang dijadikan bisnis, yang dijadikan barang berharga dari sampah apa? membuat pot bunga. Coba dari apa pot bunga yang
yang Najwa pikirkan, yang Najwa ingat? Dari botol bekas. Hmm. Botol bekas dipotong lalu diwarnai. Diwarnai. Terus coba Iki, menurut Iki. Tiga. Coba ayo. Kira-kira menurut Ayu bahan yang ekonomis dari pemanfaatan sampah? Coba yang tahu Sur. Coba yang bisa jawab. Barang-barang ekonomis yang dari sampah banyak sekali seperti yang tadi katakan oleh Najwa, bisa pot bunga, bisa juga tas, ya. Tas-tasan, tas-tas kuning, dompet kuning, itu dari apa? Dari bekas bungkus kopi. Bekas kopi bisa juga membuat itu apa? Ikannya, ikan banyak. Mungkin banyak lagi. Terus yang selanjutnya, proyek ini dimulai dengan tahap pengenalan terlebih dahulu. Insya Allah kita akan melaksanakan proyek ini 2 bulan ke depan, ya. 2 bulan ke depan yang diawali pertemuan pertama pada hari ini. Nah, inilah langkah-langkah yang akan kita ikuti selama melaksanakan proyek ini. Jadi ada berapa langkah? Yang pertama, langkah pertama adalah langkah-langkah pengenalan, ya. Pengenalan terlebih dahulu. Seperti kita akan mengenal bagaimana lingkungan yang bersih dan bagaimana lingkungan yang kotor. Terus yang kedua, pengenalan terhadap jenis-jenis sampah. Coba sampah yang kalian ketahui mungkin di SD pernah belajar dalam IPA. Ada berapa macam? Sampah organik dan non organik. Nah, sampah organik apa yuk? Yang tahu? Sampah organik itu Coba. sampah organik adalah sampah bekas yang tidak bisa dalam sampah itu ada pembagian, yaitu sampah organik adalah sampah yang tidak bisa didaur ulang dan sampah anorganik itu sampah yang bisa didaur ulang. Kalau yang bisa didaur ulang contohnya apa? Seperti bahan Iya yang didaur ulang yang tadi di kulit pisang, terus? organik, kulit jeruk. Iya. Itu bekas makanan ya, bekas makanan manusia atau daun-daunan, ya, daun-daunan yang membusuk yang pada akhirnya itu bisa dijadikan apa? Kompos. Lupa lagi. Jadi sampah itu yang pada intinya ada organik, ada anorganik. Kalau organik itu yang dikatakan oleh Ayu dapat didaur ulang, seperti makanan-makanan sisa makhluk hidup. Yang nanti kita akan manfaatkan sebagai pupuk. Yang tujuan pupuk untuk menimbulkan apa? Tanaman, ya, menimbulkan tanah. Terus anorganik itu seperti plastik. Ya, plastik itu susah didaur ulang. Makanya supaya dijadikan bahan-bahan atau barang-barang yang berharga, itulah tugas kita. Kita harus berkreasi untuk membuat apa? Benda-benda yang dapat bermanfaat dari sampah itu. Yang kedua, kontekstualisasi. Yang ketiga, tahap aksi dulu, ya. Yang terakhir, refleksi dan tindak lanjut. Jadi dalam 2 bulan ke depan ada 4 langkah. Yang pertama pengenalan, yang kedua kontekstualisasi, yang ketiga aksi, dan yang keempat refleksi dan tindak lanjut. Nah, baik, sekarang kita akan menginjak ke tahap pengenalan dahulu. Kita menginjak ke materi inti. Materi inti proyek P5 PPLA yang pertama atau pertemuan pertama. Pada pertemuan hari ini, materi utama kita dalam tahap pengenalan yaitu pengenalan terhadap permasalahan lingkungan. Nah, supaya lebih mengerti dan lebih paham, Bapak akan menyediakan teks, ya, yang coba kalian baca dalam waktu 5 menit atau 10 menit. Nanti ada pertanyaan dari Bapak. Nah, di sini coba diperhatikan oleh semuanya. Ini ada teks. Coba baca yang mendetail. Ini gambar sampah, ini
Nanti setelah membaca, Bapak akan bagikan lembar kerja peserta didik tentang apakah yang kalian baca ini, apa isi teks yang kalian baca. Nanti dibacakan Bapak. Nah, waktunya habis. Sekarang Bapak minta kalian mengungkapkan komentar di lembar jawaban peserta didik, ya, lembar jawaban. Tolong ayo dibagikan. Bagikan. Coba pakai. Boleh bekerja sama ya dengan teman sebangku. Kalau mengisi, coba perhatikan sekali lagi secara singkat sebelum mengisi. Itu menurut kalian, komentar masing-masing. Bapak akan lihat dari awal. Ya. Sudah siap? Sampah menjadi masalah di lingkungan Indonesia. Kita itu masalah utama. Indonesia termasuk dalam 10 besar negara yang terbanyak. Termasuk ini nama nanti seperti yang melaporkan. Tidak usah panjang-panjang doanya yang kalian perhatikan, yang kalian cermati. Isinya apa sih? Silakan mulai dijawab atau dikasih komentar, kemudian ketik lembar jawaban. Apa komentar kalian tentang teks yang kalian baca? Silakan, siapa yang mau menyampaikan? Kalian siap? Jangan takut salah, karena kita belajar. Coba ditimpakan saja. Ayo siap? Yang salah, ayo siap? أشهد أن محمد رسول الله حي على Tidak usah malu, harus berani.
apa yang kalian temukan di masyarakat? Coba itu. Ya, bagaimana jawabannya? Satu laki-laki ya. Coba menurut pengamatan Ayu, teks tadi seperti dari tahun dulu itu sampah memiliki persenan dari 60% dan sekarang mencapai 100%. Dari sampah yang 65 ton sekarang menjadi 65 juta ton dan sekarang menjadi 1 juta ton. tepuk tangan saya. Yang menamakan, ada menamakan. Itu berarti tentang jumlah sampah yang ada di menurut pengamatan para ahli. Coba apa yang Najwa amati dari bacaan tadi? TPA di Indonesia kurang banyak menyebabkan masyarakat masih membuang sampah ke sungai. Tepuk tangan. Coba lagi. Apa yang bisa amati? Coba ke depan yang namanya. Belum selesai. Coba depan. Apa yang amati? Tambahkan. Selesai belum? Coba dikumpulkan. Akan Bapak bacakan hasilnya. Coba. Apakah periksa jawaban kalian? Nah, di sini dari 15 orang ada 3 orang yang belum dijawab. Itu tidak dibaca tadi. Kita perlu pantaskan. Yang lainnya nilainya bagus-bagus. Oke ya. Sebagai kesimpulan bahwa pada pertemuan kali ini adalah pengenalan tentang sampah. Sekali lagi kesimpulan pada pertemuan hari ini kita akan lebih mengenal permasalahan lingkungan, lingkungan di sekolah, di masyarakat, dan di lingkungan keluarga. Yang mana permasalahan utama pada lingkungan itu menumpuknya sampah-sampah. Yang tugas hari ini adalah bagaimana kita dapat mengelola sampah supaya menjadi bernilai. Dan pada proyek kali ini selama 2 bulan ke depan program sekolah kita akan mengadakan pengolahan sampah yaitu dengan membuat pupuk kompos, dan yang kedua adalah membuat bahan-bahan kerajinan unik dari sampah plastik. Baik anak-anakku, sampai di sini dulu pertemuan hari ini, dan pertemuan yang selanjutnya nanti kita masih dalam pengenalan. Nah, nanti ini program kita selama 2 bulan ke depan. Setelah ini pertemuan pertama, pertemuan kedua tentang pengenalan terhadap sumber sampah. Yang ketiga, Pengenalan jenis sampah. yang keempat, Pengenalan sampah. yang kelima, Pengelolaan sampah. yang keenam. Pemanfaatan sampah. Kemudian program kita selanjutnya setelah tahap pengenalan adalah tahap Aksi. ini dulu. Yang kontekstualisasi mana? Kontekstualisasi. Nah ini setelah tahap pengenalan baru tahap kontekstualisasi. Di antaranya tahap pertama apa? Melihat permasalahan sampah di lingkungan tempat tinggal melalui observasi lapangan. Yang kedua, mengidentifikasi jenis-jenis. Yang ketiga, melihat permasalahan sampah di lingkungan. Yang keempat, mengidentifikasi jenis-jenis sampah di lingkungan. Terus membandingkan jenis sampah di lingkungan tempat tinggal dengan jenis sampah di madrasah. Mengidentifikasi sumber-sumber sampah.
mengidentifikasi solusi yang dapat diaplikasikan dalam mengurangi dan memanfaatkan sampah. Langkah selanjutnya adalah langkah aksi. Aksi. Nah, ini dia langkah terakhir kita. Nanti kalian akan mempraktekkan bagaimana cara melakukan pemilahan sampah. Jadi nanti akan dilakukan praktek, kalian memilah dan memilih sampah organik dan sampah anorganik. Terus ada praktek lagi pengolahan sampah organik, yaitu membuat pupuk, kompos dan kerajinan atau keterampilan yang terbuat dari sampah apa? Organik atau anorganik? Anorganik. Dan yang terakhir nanti hasil kalian dipajang di kelas ya, atau membuat pameran kerajinan hasil olahan kalian tersebut. Nah, itu adalah rencana kita yang depan. Baik anak-anakku, pertemuan kita dicukupkan sekian. Semoga kita dapat bertemu kembali. Mudah-mudahan panjang umur dan sehat selalu. Amin ya Allah. Baik, sebagai penutup, marilah kita bersama-sama pimpin doa sebelum pulang. Silakan. Duduk rapi. Alhamdulillah.